Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema kritik sastra dan esai. Tujuan pembelajaran untuk memahami pengertian, jenis, dan ciri kritik sastra dan esai. Yang kedua, agar mampu membedakan kritik sastra dan esai. Bagian pertama yaitu masalah pengertian. Kritik sastra adalah bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra atau memberikan penilaian mengenai bermutunya suatu karya sastra atau tidaknya. Sedangkan esai adalah karangan yang berisi kepuasan atau tinjauan tentang suatu pokok masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pendapat, atau ideologi. Ideologi ini disebut pandangan atau keyakinan seseorang yang disusun secara populer berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya yang bersifat subjektif, artinya penilaian terhadap dirinya. Kemudian jenis kritik sastra, ada kritik sastra teoritis yang bersifat teori yang bekerja atas prinsip-prinsip umum untuk menetapkan seperangkap istilah yang berhubungan dengan pembeda-pembeda dan kategori-kategori tertentu. Nah itu ya kalau kritik sastra. Kemudian terapan merupakan diskusi karya sastra tertentu dan penulisnya, misalnya buku kesusastraan Indonesia. Jenis kritik sastra selanjutnya yaitu judisial. Nah, judisial ini adalah kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan organisasinya serta teknik gayanya dan mempertimbangkan individunya. Nah ini ya. Sedangkan induktif adalah karya sastra yang mengurai bagian-bagian sastra berdasarkan fenomena yang ada secara objektif, artinya yang ada dalam karya sastra itu sendiri. Kemudian atau selanjutnya kritik sastra impresionistik adalah kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata dan sifat yang terasa dalam bagian khusus karya sastra atau yang ditimbulkan langsung karya sastra itu. Kemudian atau selanjutnya penghakiman. Nah, penghakiman ini erat kaitannya dengan memberikan suatu keadilan karya sastra itu, atau nyata adanya bahwa karya sastra itu murni untuk memberikan nilai estetik. Sedangkan kritik sastra objektif artinya dia tidak terlepas dari karya sastra yang terkandung di dalamnya, tidak melebar. Nah itu ya. Selanjutnya jenis esai. Nah, jenis esai ini satu, esai deskriptif, artinya esai deskriptif ini berusaha menggambarkan fenomena tertentu. Dia berusaha menggambarkan fenomena tertentu yang menarik perhatian pengarang. Ya, misalnya mendeskripsikan sebuah rumah, mendeskripsikan sepatu, pantai, dan sebagainya. Nah, sedangkan tajuk esai jenis ini dapat dilihat dari koran atau majalah
Esai ini mempunyai fungsi menyatakan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap isu tertentu. Itu ya. Sedangkan esai cukilan atau watak ini menampilkan atau menyinggung bagian-bagian pribadi orang atau membeberkan beberapa segi dari kehidupan individu seseorang kepada pembaca. Lewat cukilan ini, pembaca bisa mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Jadi ada bagian-bagian yang yang diekspos dari pribadi orang tersebut, entahkah itu adalah ada persetujuan tertentu atau ada hal-hal lain yang mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Sedangkan esai jenis pribadi ini hampir sama dengan esai cukilan, akan tetapi esai pribadi ini ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri, yang menceritakan kepada misalnya dia menceritakan kepada saudaranya sendiri atau teman-teman dekatnya. Sedangkan esai reflektif ditulis secara formal dengan nada baca serius, mengungkap secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati terhadap topik yang penting, misalnya tentang kematian seseorang tokoh besar bangsa, kemudian politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi, atau misalnya HAM. Ini kan sangat pribadi, sangat reflektif. Esai kritik ini memusatkan diri pada seni, misalnya tarian, lukisan, patung, teater, dan kesusastraan, guna untuk membangkitkan pembaca. Ini ya. Kemudian ciri-ciri kritis sastra, pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Jadi memberikan tanggapan atau penilaian terhadap karya sastra itu, apakah itu baik atau dia buruk atau bermutu. Yang selanjutnya, memberikan pertimbangan baik atau buruknya sebuah karya sastra. Mempertimbangkan baik buruknya karya sastra ini tidak terlepas daripada apa yang ada di dalam karya tersebut. Kemudian menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Jadi yang dimaksud dengan sifat objektif ini secara utuh yang ada dalam karya sastra tersebut, tidak menghakimi atau tidak keluar daripada karya sastra tersebut. Kemudian memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang selanjutnya, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Jadi ada saran-saran tertentu yang diberikan ketika memberikan kritik, karena pada hakikatnya kritik sastra ini saran itu wajib ada di bagian akhir. Kemudian tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Jadi tidak ada tendensi-tendensi tertentu terhadap penulisnya untuk mendongkrak popularitas, tetapi ini semata-mata adalah kritik terhadap karyanya orang tersebut. Kemudian ciri-ciri esai berbentuk prosa. Berbentuk prosa artinya suatu cerita singkat. Singkat artinya esai ini kan hanya memberikan solusi tertentu, tidak panjang lebar, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh. Artinya selalu tidak utuh ini hanya menampilkan satu pokok permasalahan, kemudian diberikan solusinya, memenuhi keutuhan penulis. Jadi
semata-mata itu hanya untuk membangkitkan gairah pembaca untuk menanggapi hal-hal tertentu demi perbaikan atau solusi tertentu. Kemudian memiliki ciri pribadi yang bersifat personal. Yang dimaksud dengan memiliki ciri pribadi atau yang bersifat personal artinya akan pandangan penulis sendiri. Tidak dipengaruhi oleh tendensi tokoh-tokoh lain, tetapi dia menilai segala sesuatu itu atau berargumentatif berdasarkan pikirannya dia. Kemudian perbedaan selanjutnya, maksud saya perbedaan kritis sastra dan esai. Dari segi objeknya, kritis sastra itu dia hanya seputar karya sastra. Jadi objek kajiannya kritis sastra itu hanya seputar karya sastra. Sedangkan esai masalah umum yang dikaji, misalkan fenomena alam, fenomena sosial, politik, agama, dan sebagainya. Sedangkan dari segi penulisan, kritis sastra ini terstruktur. Dia terstruktur artinya harus mengikuti pola-pola yang sudah disetujui, sedangkan esai bebas. Nah, gaya bahasa yang digunakan pun baku, sedangkan esai ini ada yang baku dan ada yang santai, tergantung sesuai dengan kondisinya. Dari segi sifatnya, karya kritis sastra ini sifatnya objektif, artinya utuh secara penilaiannya ada dalam karya sastra tersebut. Tetapi didukung oleh teori-teori atau bukti-bukti yang kuat untuk memberikan penilaian atau kritikan secara objektif. Sedangkan esai sifatnya subjektif, artinya sangat pribadi sesuai dengan selera penulis. Misalnya tentang ada fenomena alam, ada seorang tokoh melihat bahwa seorang tokoh melihat seperti itu, si B itu belum tentu seperti itu. Artinya kan subjektif sesuai dengan selera penulisnya. Kemudian saran, kritis sastra ini wajib atau harus ada saran di akhir tulisan itu. Sedangkan esai sifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak. Terima kasih, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan saya harap kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar mendapatkan pengetahuan yang utuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.